semua pahala-pahala yang kita dapatkan pada bulan suci Ramadan itu akan tergantung, tidak akan sampai kepada Allah kalau tidak dibayar zakat fitrah. Bayangkan hadirin yang mulia, banyaknya pahala kita dalam bulan Ramadan. Mana puasa kita, baca Quran, tarawih, zikir, sedekah, banyak yang kita lakukan. Bayangkan kalau hanya gara-gara 50.000 tidak sampai pahalanya kepada Allah. Nauzubillah min dzalik. Jadi ini perlu menjadi perhatian agar zakat ini betul-betul harus kita tunaikan sebelum Idul Fitri. Hadirin yang mulia, sebelum saya masuk lebih jauh, saya ingin flashback sedikit ke belakang tentang puasa ini. Kalau puasa ini hanya untuk merasakan laparnya orang miskin, saya pikir tidak cukup. Tidak perlu 1 bulan, Pak. Tidak perlu 1 bulan kita puasa. Orang-orang kaya itu puasa sudah bisa tahu begitu susahnya kalau orang tidak makan. Tapi bukan di situ. Kalau hanya untuk merasakan lapar itu bukan di situ tujuannya itu. Bukankah puasa di dalam Al-Quran dikatakan la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang bertakwa. Perlu dipahami, Pak, derajat takwa ini derajat yang tertinggi. Tidak ada lagi yang lebih tinggi daripada derajat takwa ini. Dan inilah yang akan kita peroleh ketika kita sukses untuk puasa 1 bulan penuh. Dan kesuksesan puasa perlu dipahami baik-baik. Puasa itu tidak dianggap sukses apabila zakat fitrah tidak dibayar, Pak. Saya ulangi, ini penting. Puasa ini tidak sukses apabila zakat fitrah tidak dibayar. Yang jumlahnya hanya 50.000. Kalau di Makassar 60, Pak. Jadi kalau variasinya di Makassar sebelum saya tinggalkan, karena saya juga ketua masjid, itu adalah 40, 50, dan 60. Kalau di sini saya lihat cuma 2, 40 dan 50. Ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya sebelum saya ke sini kami ada buka puasa dengan kolega-kolega dokter spesialis. Ada seorang dokter anestesi itu mengungkap rahasia puasa. Dia bilang ada hasil penelitian terakhir 10 tahun yang lalu ini, orang-orang di barat itu berlomba-lomba puasa. Karena menurut penelitian ilmu pengetahuan, puasa itu luar biasa manfaatnya bagi kesehatan. Kalau kita jelas kesehatan fisik dan kesehatan rohani. Karena ada hadis mengatakan, sumu tasihhu. Berpuasalah engkau, pasti engkau akan sehat. Jadi sebenarnya puasa ini adalah sumber kesehatan. Cuma kita ini umat Islam tidak terlalu memperhatikannya. Saya sudah pernah katakan, Nabi Muhammad itu nggak pernah sakit, Pak. Semenjak dia lahir hampir sampai meninggal dunia tidak pernah sakit. Nanti dia demam 3 hari menjelang beliau meninggal. Dan itu pun tidak terlalu parah. Nah, hadirin yang mulia, kenapa Nabi sehat? Karena Nabi itu puasa. Puasanya Nabi, saya sudah pernah katakan, itu 10 hari dalam 1 bulan. Jadi sepertiga hidupnya Nabi itu dipakai untuk puasa. Karena Nabi puasa Senin Kamis. Kalau 4 kali berarti 8. Kemudian Nabi puasa Ayyamul Bid. Itu 3 hari. 3 hari ini ada yang dapat Senin, ada yang dapat Kamis. Berarti cuma 2, berarti 10. Jadi Muhammad itu puasanya paling sedikit 10 hari. Dan Nabi kalau puasa betul-betul dijaga. Puasa hanya buka puasa hanya korma paling banyak 5. Kalau hadisnya yang kita baca paling banyak 5. Rata-rata 3. Kemudian minum air Sam-Sam, selesai. Kita pun juga kalau buka puasa, Pak, coba. Yang terbiasa buka puasa cuma air, kemudian korma, itu bisa terasa sampai habis tarawih baru bisa makan. Hadirin yang mulia, saya tidak lari ke situ, saya akan lari ke penelitian ilmiah ini supaya kita tahu. Jadi hasil penelitian ilmiah itu membuktikan begini.
puasa itu persyaratan yang menurut penelitian itu dikatakan orang yang puasa paling sedikit 8 jam tidak makan. Itu persyaratan yang ditemukan. Kalau kita kan bukan puasanya 8 jam. Bisa kita hitung mulai jam 4 sampai jam 6, 14 jam itu. Kalau puasa yang diteliti ini, orang yang tidak makan minum itu selama 8 jam itu luar biasa memberikan dampak kesehatan itu. Beliau katakan di dalam tubuh manusia itu ada bertriliun-triliun sel itu. Beliau katakan waktu itu karena orangnya agak pendek, dia bilang saya ini tinggi saya itu berat saya 60 kilo. Karena 60 kilo berat saya berarti ada 60 triliun sel di dalam diri saya. Jadi yang tingginya kira-kira beratnya 70, berarti ada 70 triliun sel di dalam tubuhnya. Dan hadir yang mulia, beliau katakan sel-sel ini ada yang rusak, ada yang tidak, ada yang sehat. Bayangkan kalau 70 triliun sel, Pak, gimana itu? Tapi Allah luar biasa. Beliau katakan ketika orang puasa dalam tenggang waktu 8 jam, tidak kurang 8 jam, maka di dalam tubuh kita itu muncul seperti alat pembersih. Dan bayangkan bapak-bapak, 60 triliun ini dibersihkan oleh sel tadi. Itu gara-gara puasa. Artinya tidak makan 8 jam dan tidak minum 8 jam. Allahu Akbar. Kemudian hasil yang ditemukan lebih jauh, itu adalah orang yang rajin puasa itu awet muda, Pak. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu mau awet muda, gampang saja. Puasa banyak-banyak. Kalau kita sudah puasa Senin Kamis, tambah Ayyamul Bid, selesai 10 hari. Insya Allah orang itu awet muda. Ini hasil penelitian ilmiah, Pak. Jadi hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi puasa ini kalau dikerjakan, apalagi kita puasa 14 jam, Pak, luar biasa itu nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita lihat dampak daripada spiritual kita, ini luar biasa, Pak. Bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, kira-kira bagaimana perasaan kita setelah ini hari ke-22, Pak, 21 tadi, malam ke-22. Ada enggak dampaknya dalam pembentukan rohani kita? Kita itu merasa nikmat dengan salat, merasa nikmat dengan zikir-zikir, merasa nikmat dengan baca Quran. Nanti kita akan bahas lebih jauh tentang dampak puasa terhadap kesehatan rohani. Nah, hadir yang mulia, saya akan kembali ke zakat fitrah. Itu hanya saya singgung tadi, hanya sekedar untuk mengingatkan dari segi ilmu pengetahuan, puasa itu sangat luar biasa. Bahkan ada satu lagi saya lupa. Itu hasil penelitian di Amerika dengan di Timur Tengah, Mekah, Madinah, kemudian Mesir, negara-negara Arab. Ternyata diteliti orang di negara-negara Timur Tengah itu sedikit sekali, Pak, yang menderita kanker. Apakah itu macam-macam, kanker prostat, kanker payudara, kanker usus, dan lain sebagainya. Di negara-negara Timur Tengah itu sedikit sekali orang yang menderita kanker. Tapi kalau di Amerika dan Eropa luar biasa banyaknya penderita kanker. Akhirnya peneliti ini mengatakan penyebabnya karena negara-negara di Timur Tengah ini adalah orang Islam semuanya dan mereka rajin puasa. Sehingga kalau puasa itu betul-betul dikerjakan, Pak, insya Allah penyakit kanker akan hilang dari diri kita. Maka oleh karena itu perlu menjadi perhatian bagi kita, bagi orang yang biasa penyakit kanker, yang kena penyakit kanker, salah satu terapinya itu suruh puasa, Pak, insya Allah. Kemudian banyak doa, apalagi 10 terakhir bulan Ramadan, banyak kita doa kepada Allah. Nah, hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sekarang di negara Eropa dan Barat, Amerika, termasuk Australia, itu orang sekarang ini berlomba-lomba puasa. Tapi puasanya bukan seperti kita, ada sahurnya. Mereka tidak. Yang penting tidak makan, tidak minum 8 jam. Itu perhitungan mereka. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali kepada zakat fitrah. Zakat fitrah ini adalah zakat yang merupakan penutup daripada
puasa kita ini. Artinya kalau zakat fitrah ini tidak ditunaikan, maka itu tidak diterima. Mungkin ada yang biasa di sini main multi level, Pak. Dulu waktu saya masih mahasiswa, kadang-kadang juga main di multi level. Sekalipun itu di belakang, saya bilang kadang-kadang kita dia apa namanya yang enak-enak itu yang di atas, yang kita di bawah setengah mati, Pak. Ya. Tapi ada sesuatu yang menarik di multi level itu. Dikatakan bagaimanapun banyaknya bonus yang kita punya, mungkin sudah berjuta-juta bonus yang kita dapatkan, tapi kalau tidak tutup poin hanya 75.000, maka bonus itu tidak kita dapatkan. Itu namanya tutup poin, supaya orang yang biasa main di multi level tahu. Begitulah kedudukannya zakat fitrah ini. Biar bagaimana banyaknya pahala kita di dalam bulan Ramadan, kalau zakat fitrah tidak ditunaikan, maka itu akan tergantung antara langit dan bumi, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada juga ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud itu sampai tapi tidak sempurna. Tapi lebih baik kita keras. Katakan tidak sampai daripada kita main-main dan kebetulan tidak sampai, kita akan rugi. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ada orang kelihatannya orangnya Pak miskin, tidak bisa dia bayar zakat. Bagaimana caranya menolong mereka? Itu mudah, Bapak. Kalau ada orang yang kelihatannya miskin, jangankan kasih keluar zakat, untuk kebutuhan sehari-harinya saja susah. Bagaimana menolong mereka, Pak? Menolong mereka, Bapak yang punya zakat fitrah, berikan kepada mereka. Dari zakat fitrah yang dia dapat, dia bisa bayar zakat fitrah untuk dirinya. Itu jalan keluar yang diberikan oleh ulama. Jadi saya ulang, ini penting. Kalau Bapak menemukan ada orang yang sangat miskin, susah sekali untuk bayar zakat fitrah karena kebutuhan hariannya saja susah, maka Bapak yang punya uang, berikan zakat fitrah kepadanya. Kalau perlu, bantu dia untuk membayar zakat fitrah. Orang yang membantu orang membayar zakat fitrah, berapa pahalanya orang itu setelah dia bayar zakat fitrah, maka orang yang membantu bayar zakat fitrah, Allah akan berikan pahala juga kepadanya. Alangkah indahnya Pak ini agama kita. Dengan menolong saudara kita, pahala kita punya Pak dapat. Inilah kehebatan Islam. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ini ulangi penting ini bagi Bapak dan Ibu-ibu yang melihat ada orang yang sepertinya susah membayar zakat fitrah. Bagi orang yang punya kelebihan, apa artinya Pak uang 50.000? Kalau dia ada anggota keluarganya 3, Bapak kasih dia 50.000, 150.000, dia bayar zakat fitrahnya, lantaran ibu Bapak bayarkan dia, maka pahalanya Allah akan berikan kepada kita. Jangankan seperti itu, hadisnya sudah jelas. Siapa yang kasih makan orang buka puasa, sekalipun hanya satu korma, sekalipun hanya setetes air, seteguk air, maka pahala orang itu Allah akan berikan kepada kita. Apalagi zakat fitrah bukan main-main, penentu diterimanya semua amal tergantung pada zakat fitrah. Maka bantulah saudara-saudara kita yang betul-betul kelihatan tidak mampu untuk membayar zakat fitrah. Semoga bantuan kita ini menyebabkan pahalanya diterima dan kita pun juga mendapat limpahan pahala dari orang yang kita bantu. Hadirin yang mulia, kemudian terakhir saya ingin tutup. Bagi ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah sering dibantu oleh orang, doakanlah orang yang pernah membantu. Katakan dalam doa, ya Allah, karena Engkau menggerakkan hatinya saudaraku untuk membantu saya, maka aku berdoa kepadamu ya Allah. Karena dia melepaskan kesulitan-kesulitan saya di dunia, saya mohon kepadamu, ya Allah, hilangkan kesulitan-kesulitan mereka nanti di akhirat. Indahnya itu doa, Pak. Jadi Allah kasih kita doakan. Dan saya sudah bahas kemarin, tidak tahu apa waktu subuh, bahwa kalau kita mendoakan orang lain, Allah Subhanahu wa taala mengirim 70 malaikat, ada yang mengatakan 700 malaikat, untuk mengaminkan itu doa. Setelah selesai kita berdoa, maka malaikat yang mengaminkan itu doa, dia katakan, ya Allah,
Apa yang diminta oleh orang ini kepada saudaranya, berikan juga kepadanya. Itulah hebatnya kalau kita minta doa kepada orang lain. Makanya Nabi Aisyah dan istri-istri Nabi itu kalau berdoa jarang dia berdoa untuk dirinya sendiri. Ada satu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, cucunya Husain dan Hasan, Nabi sudah meninggal dunia. Kemudian Hasan dan Husain ini masuk ke kamarnya bibinya Aisyah radhiyallahu anha. Waktu itu Aisyah berdoa lama. Ini Hasan dan Husain perhatikan doanya. Bibi saya, dia berdoa tidak pernah menyebut untuk dirinya, selalu orang lain, selalu orang lain, selalu orang lain. Dia ikuti doanya itu dia punya bibi. Setelah selesai, dia tanya, wahai bibi, tadi saya dengar bibi berdoa. Tidak ada yang bibi minta untuk diri sendiri. Minta orang lain, minta ibu ini, minta saudara ini, minta sahabat ini. Kenapa bisa begitu? Dia bilang, wahai cucuku, ketahuilah, saya ini hidup bersama Nabi, tidur bersama Nabi, bercengkrama bersama Nabi. Semua doa-doa Nabi saya dengarkan dan saya tahu. Dan Nabi kalau berdoa, beginilah caranya Nabi berdoa. Tidak pernah minta kepada dirinya, dia minta kepada umatnya, dia minta kepada orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala, ibu-ibu dan bapak-bapak, sekali lagi khusus untuk penekanan saya di zakat fitrah. Bapak yang punya kemampuan materi, bantulah saudara kita yang tidak mampu untuk bayar zakat fitrah agar mereka bisa mendapatkan sempurna ibadah puasa, dan Bapak pun juga mendapatkan pahala dari limpahan akibat Bapak membantu mereka. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua, dan mari kita kencangkan semangat kita, perjuangan kita untuk menggapai keberkahan sebelum terakhir bulan suci Ramadan. Baik, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة سنة التراويح جامعة رحمكم الله.